Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Cerita rakyat Bali. Kisah Mani Angker penyebab terbelahnya Pulau Jawa dan Bali. Menelusuri jejak sejarah dan legenda di balik misteri tenggelamnya daratan Bali dan terbentuknya Selat Bali. Selat Bali merupakan perairan yang terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Jawa di Indonesia. Perairan ini memiliki peran penting secara geografis karena menghubungkan Laut Jawa di sebelah barat dengan Laut Bali di sebelah timur. Selat Bali memiliki luas sekitar 2000 km persegi dan kedalaman yang bervariasi antara 50 hingga 200 meter. Selat Bali bernilai strategis karena menjadi jalur pelayaran penting bagi kapal-kapal berlayar di antara Pulau Bali dan Pulau Jawa, serta menjadi habitat bagi berbagai kehidupan laut termaksud terumbu karang yang indah. Selat Bali juga menjadi tempat wisata yang populer karena keindahan alamnya, pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan, dan aktivitas nelayan yang menarik. Namun lebih dari itu, Selat Bali diyakini pulau sebagai daratan yang tenggelam. Temuan arkeolog seperti situs batu-batu yang disusun manusia menunjukkan bahwa wilayah ini pernah dihuni manusia dan merupakan jalur perdagangan maritim pada masa lampau. Penelitian geologi mengondisikan bahwa Selat Bali terbentuk melalui proses tektonik dan sedimentasi di mana bagian daratan terpisah dan hilang di bawah permukaan air seiring waktu. Perubahan berkekuatan laut selama ribuan tahun juga menunjukkan adanya daratan yang tenggelam di Selat Bali, yang diperkuat oleh bukti biologis dan karakteristik geografis seperti saluran air dan perairan dangkal. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Selat Bali dulunya adalah sebuah daratan yang pemungkiman ini memiliki peran penting bagi pemahaman geologi, arkeologi, evolusi manusia, serta perlindungan lingkungan laut di wilayah tersebut. Dari sisi legenda, asal-usul Selat Bali telah diceritakan secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat. Meski terdapat beberapa versi, ini dari legenda ini adalah tentang bagaimana selat tersebut terbentuk dan mengapa Pulau Bali dan Pulau Jawa terpisah. Empu Sidi Mantra dianugerahi seorang anak. Dahulu kala di Kerajaan Daha hiduplah seorang Brahmana pendeta sakti bernama Empu Sidi Mantra. Dia terkenal tekun dalam bersemedi. Suatu hari ketika sedang bersemedi, ia mendengar suara dari sebuah cahaya besar yang berkata akan memberinya seorang anak. Dari sebuah manik-manik yang tiba muncul, terpancar pula cahaya yang kemudian berubah menjadi seorang bayi laki-laki. Bayi itu kemudian diberi nama Mani Angker. Empu Sidi Mantra sangat bahagia. Mani Angker selalu dipenuhi perhatian dan dimanja olehnya. Apa yang ia ingin selalu dipenuhi sang ayah. Seiring waktu, Mani Angker tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Namun sifatnya sangat berbeda dengan ayahnya. Mani Angker sangat gemar berjudi sabung ayam. Setiap hari ia hanya menghabiskan waktunya untuk berjudi. Dia tidak pernah betah tinggal di rumah. Dimanapun ada judi sabung ayam,
Disitulah Mani Angger berada. Mani Angger dan berjudi. Sayangnya Mani Angger jarang beruntung. Setiap kali berjudi sabung ayam, ia selalu kalah dan meninggalkan hutang. Hartanya pun lambat laun habis tak tersisa. Litian utang Mani Angger pun semakin mencekik. Situasi ini mendorong Mani Angger melakukan hal tercela. Secara diam-diam ia sering mengambil harta yang disimpan ayahnya. Dia yakin bahwa dengan harta tersebut semua utangnya dapat dilunasi dan sisanya dapat digunakan kembali untuk berjudi. Mani Angger tak pernah jera. Dia terus berjudi, namun berulang kali kalah. Akibat terus-menerus kalah, utangnya pun menumpuk. Tentu saja ia membayar semua utangnya dengan harta curian dari ayahnya. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga harta ayahnya habis. Hidup Mani Angger pun jauh dari kata tenang. Karena ia selalu dikejar penagih hutang, suatu hari Empu Sidimantra bermaksud mengambil sejumlah harta yang ia simpan di peti rahasia. Namun Empu Sidimantra amat terkejut dan tercengang. Ia mendapati peti hartanya kosong melompong. Melihat ayahnya terpengarah, Mani Angger langsung mengakui perbuatannya serasa minta maaf. Mani Angger meminta maaf atas perbuatannya yang telah menggunakan seluruh harta sang ayah untuk berjudi. Murka dan kecewa yang mendalam, Empu Sidimantra menjadi semakin marah saat Mani Angger masih mencoba meminta bantuan ayahnya untuk membayar utang yang mengetahui dirinya. Kini Empu Sidimantra tak lagi memiliki harta karena semua telah diraup habis oleh Mani Angger. Sambil bersimpuh, Mani Angger terus memohon bantuan ayahnya. Begitu besar rasa cinta sang ayah kepada anaknya. Empu Sidimantra kemudian pergi bersemedi untuk memohon petunjuk dari para dewa. Dari semedinya, Empu Sidimantra mendapatkan pesan. Ia diberitahu untuk beranjak ke Gunung Agung. Dalam perjalanan, Empu Sidimantra melewati hutan yang terkenal amat menakutkan dan berbahaya. Sesampainya di Gunung Agung, dia mengikuti petunjuk pesan dan memanggil Naga Basuki dengan genta untuk mendapatkan harta yang dijaganya. Naga Basuki kemudian bertanya, "Apa tujuanmu, Empu Sidimantra, datang ke Gunung Agung?" Dijawab dengan jujur, Empu Sidimantra hendak meminta harta Naga Basuki untuk melunasi hutang-hutang Mani Angger. Permintaan itu dikabulkan oleh Naga Basuki dengan sebuah syarat, yaitu agar Empu Sidimantra menyampaikan pesan kepada anaknya untuk menggunakan harta tersebut dengan bijaksana. Empu Sidimantra segera berterima kasih dan pulang membawa harta pemberian Naga Basuki. Sesampainya di rumah, Empu Sidimantra memberikan harta tersebut kepada anaknya untuk melunasi semua hutangnya dan berhasil berhenti berjudi. Dia juga berpesan agar Mani Angger menyimpan sisa hartanya yang baik. Mani Angger berjanji untuk menuruti nasihat ayahnya. Namun janji Mani Angger hanya tinggal janji. Kebiasaan berjudi tidak bisa dihilangkan. Dia malah menghabiskan semua harta itu untuk berjudi. Sialnya, keberuntungan masih belum berpihak kepadanya. Mani Angger terus-terusan mengalami kekalahan, dan kisah lama pun terulang kembali. Dia pulang menemui ayahnya dan sudah tidak bisa ditebak apa tujuannya, yaitu minta uang.
kekecewaan Empu Sidimantra pada Mani Angger. Empu Sidimantra dilanda kesedihan, kekecewaan, dan kemurkaan yang mendalam. Mani Angger tidak pernah menyangka ayahnya akan begitu marahnya sekali ini. Dia juga dilanda kebingungan karena ayahnya menolak membantunya. Di bawah rindangnya pohon, Mani Angger duduk termenung. Tiba-tiba seorang datang menghampirinya dan memberinya saran untuk mengikuti jejak sang ayah yang tempo hari pergi ke Gunung Agung. Barangkali dengan cara itu masalahnya bisa teratasi. Mendengar saran orang itu, Mani Angger bergegas pulang. Di sisi lain, Empu Sidimantra merasa iba melihat keadaan anaknya. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan Naga Basuki lagi. Tanpa menunda waktu, Empu Sidimantra berangkat menuju Gunung Agung pada hari itu juga. Di tengah perjalanan pulang, Mani Angger melihat sosok yang tak asing. Sosok itu adalah Empu Sidimantra, ayahnya. Karena masih diliputi rasa malu atas perbuatannya, Mani Angger memilih bersembunyi. Dari bersembunyinya, Mani Angger mengintip kemana sang ayah pergi dan memutuskan untuk mengikutinya sambil terus mengintai. Mani Angger bertanya-tanya kemana tujuan ayahnya. Ternyata benar apa yang dikatakan orang asing tadi. Empu Sidimantra kembali ke Gunung Agung, sementara Mani Angger terus mengawasinya dari kejauhan. Tampak sang ayah berhenti di depan gua sambil membunyikan genta. Tiba-tiba dia melihat sosok naga besar keluar dari gua itu dan berbicara dengan ayahnya. Dilihatnya naga itu memberikan harta yang banyak. Setelah Mani Angger mengetahui bahwa harta yang dibawa ayahnya berasal dari naga itu, dia bertekad untuk melakukan hal yang sama. Dia berpikir bahwa daripada meminta kepada ayahnya, lebih baik dia memintanya langsung kepada naga itu. Usai mendapatkan harta, Empu Sidimantra kembali pulang. Keberadaannya tetap diikuti oleh Mani Angger. Mani Angger sudah mempunyai niat buruk. Ia berencana untuk mencuri genta dari sang ayah agar rencananya berhasil. Sesampainya di rumah, Empu Sidimantra beristirahat dan menunggu kepulangan anaknya. Setelah bertemu sang anak, ia bermaksud memberikan harta yang telah diperolehnya. Dari kejauhan, Mani Angger melihat ayahnya tertidur lelap. Tanpa ragu, ia segera melaksanakan niat jahatnya, yaitu mengambil genta milik ayahnya. Mani Angger berhasil segera. Setelah itu ia berangkat menuju Gunung Agung untuk menjalankan rencananya. Sesampainya di Gunung Agung, Mani Angger mengikuti ayahnya dengan menyembunyikan genta. Mendengar suara itu, Naga Basuki keluar dari gua. Meski sudah pernah melihat naga itu, tubuh Mani Angger tetap bergetar ketakutan. Di hadapannya, Naga Basuki menjulang tinggi bagaikan raksasa siap menelan dalam sekejap. Naga Basuki heran dan bertanya bagaimana bisa dia memiliki genta itu. Memilih untuk berbohong, Mani Angger mengatakan bahwa dia disuruh oleh ayahnya untuk meminta harta dari Basuki. Bersama dengan itu, Empu Sidimantra terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena melihat kotak penyimpanan pusaka terbuka dan genta telah hilang. Ia pun berpikir bahwa itu adalah perbuatan anaknya. Ia bergegas menuju Gunung Agung untuk memastikannya. Di Gunung Agung, Naga Basuki sudah mengetahui bahwa Mani Angger berbohong. Dengan perasaan marah, Naga Basuki memberikan hartanya kepada Mani Angger. Dengan suara besar, Naga Basuki memberikan Mani Angger untuk tidak pernah kembali ke gunung lagi.
Ketika Naga Basuki memberikan hartanya, perhatian Manik Angker justru tertuju kepada permata besar yang berada di ekor sang naga. Sekitar itu juga sifat tampak Manik Angker muncul, nafsu keserakahan mendorongnya untuk menebas ekor Naga Basuki. Naga Basuki meraung kesakitan dan berusaha menginjak Manik Angker, akan tetapi sang naga kesulitan mengejar karena kehilangan ekornya. Naga Basuki kemudian menyemburkan api dari bekas jejak kaki Manik Angker. Api itu menjalar dengan cepat, melahap setiap jejak kaki yang dilalui hingga akhirnya api itu menjangkau Manik Angker dan membakar tubuhnya hingga hangus. Empu Sidimantra dan Manik Angker terpisah selamanya. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Agung, Empu Sidimantra diliputi rasa cemas. Firasatnya benar, di tengah jalan dia menemukan anaknya telah hangus terbakar. Di sampingnya terdapat genta dan potongan ekor naga. Tanpa ragu Empu Sidimantra berlari membawa sang anak dan memotong ekor itu ke tempat Naga Basuki berada. Dengan penuh harap dia memohon agar Naga Basuki menghidupkan Manik Angker kembali. Dengan mudah Naga Basuki mengabulkan permintaan Empu Sidimantra, namun dengan syarat Naga Basuki meminta Empu Sidimantra untuk menyambungkan kembali ekornya sebagai imbalan. Naga Basuki menyerahkan Manik Angker untuk mengabdi di sana selamanya. Dengan kesaktiannya, ekor Naga Basuki tersambung kembali dalam sekejap. Sang naga juga memenuhi janjinya. Asap tebal keluar dari mulutnya, lalu muncul sosok Manik Angker yang telah sembuh seperti sedia kala. Manik Angker segera bersujud meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya lagi. Empu Sidimantra telah memaafkan anaknya, namun dia tidak mau perbuatan menyakitkan sang anak terulang kembali. Oleh karena itu dia memberitahu bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Empu Sidimantra menyuruh anaknya untuk hidup sendiri. Kemudian dia kembali menuju Daha. Di tengah perjalanan dia memikirkan cara agar putranya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan tongkatnya, Empu Sidimantra menorehkan garis di tanah. Seketika itu juga garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua bagian. Di bekas garis tersebut tercipta perairan yang memisahkan kedua daratan itu. Kedua daratan tersebut adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan di antara kedua pulau itu kini dikenal dengan nama Selat Bali. Moral cerita, kejujuran merupakan pondasi utama dalam setiap hubungan, termaksud hubungan antara orang tua dan anak. Sekali kita mengkhianati kepercayaan orang, hubungan yang baik pun menjadi taruhannya. Manik Angker yang sejak awal sudah berniat mencuri harta yang sang ayah, telah menciptakan jurang yang lebar dalam hubungan mereka kedua. Kebohongan yang terus diulang semakin memperparah keadaan, hingga akhirnya sang ayah terpaksa mengambil keputusan untuk berpisah. Begitulah tentang cerita Selat Bali dan Jawa terpisah. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Admin juga akan membalas dengan baik.